Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Di sini saya Nur Fadila dengan NIM 206124042. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari asisten koordinator saya, yaitu Kak Nur Alamsyah SPD, di mana kita akan membahas pada topik malam ini, yaitu topik yang sangat menarik, yaitu tentang genetika dan pewarisan sifat. Nah, teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa mata seseorang bisa berbeda-beda? Atau kenapa ada orang yang mewarisi penyakit tertentu dari orang tuanya? Nah, ternyata semua itu bisa dijelaskan melalui pelajaran genetika. Jadi, mengapa penting kita memahami genetika dan pewarisan sifat? Tentu memiliki alasan, dan alasannya itu karena dengan memahami genetika, kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat tubuh kita terbentuk dan diturunkan dari generasi ke generasi. Genetika juga membantu kita untuk memahami risiko penyakit terhadap penyakit tertentu yang memungkinkan kita mewarisi dari keluarga. Nah, ternyata genetika ini sangat bermanfaat untuk menjaga dan merencanakan kesehatan kita di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, genetika tidak hanya penting bagi para ilmuwan atau hanya para dokter, akan tetapi genetika juga bagi kita semua misalnya sangat penting. Mengapa? Karena dengan kita mempelajari genetika, kita bisa tahu bahwa seseorang di dalam keluarga kita memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti mungkin penyakit diabetes atau kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kita bisa lebih waspada dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat, tentunya setelah kita mengetahui penyakit tersebut. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman, ternyata genetika hubungannya dalam kehidupan sehari-hari sangat erat. Contohnya, warna kulit, warna rambut, bahkan bentuk wajah kita semuanya dipengaruhi oleh yang namanya gen. Di mana gen adalah kemampuan kita dalam merasakan rasa pahit ataupun rasa manis. Jadi, genetika adalah bagian yang tidak lepas di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa tujuan dari video ini? Nah, video ini akan membantu kita untuk menjelaskan dalam memahami dasar-dasar genetika dan bagaimana pewarisan itu bisa terjadi. Kita bisa mempelajari tentang DNA, kromosom, dan bagaimana bentuk maupun ciri-ciri fisik kita secara biologis. Nah, dengan memahami materi ini, kita tidak hanya bisa menjawab rasa penasaran tentang diri sendiri, tetapi juga kita bisa lebih menghargai peran dalam ilmu biologi maupun ilmu kesehatan di dalam kehidupan nyata. Pengetahuan ini juga bisa menjadi bekal penting kita, terutama bagi kita yang ingin mendalami baik itu di bidang kesehatan, kedokteran, ataupun bioteknologi. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat dan rasa yang ingin tahu lebih tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki materi utama kita mengenai dasar-dasar genetika. Nah, teman-teman, ternyata genetika sangat berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana genetika membantu kita memahami bagaimana ciri-ciri atau sifat kita bisa mirip dengan orang tua, baik itu dalam bentuk wajah, warna kulit, atau bahkan bisa sampai kepada bakat tertentu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep mendasar di dalam pewarisan sifat dengan bahasa yang sederhana dan tentunya akan mudah dipahami. Nah, yang pertama yaitu konsep genetika dasar, di mana teman-teman seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya konsep genetika dasar itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari DNA, gen, dan kromosom. Nah,
Yang pertama-tama, di sini kita akan membahas mengenai DNA. Namun, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan 3 komponen utama di dalam genetika, yaitu DNA, gen, dan kromosom. Nah, DNA atau yang biasa disebut dengan deoksiribonusate acid adalah materi genetik yang ada di dalam inti sel kita, di mana DNA berbentuk seperti pita atau biasa disebut dengan pita spiral ganda yang biasanya disebut sebagai struktur Hertz ganda, di mana DNA menyimpan seluruh informasi genetik kita, mulai dari warna kulit, bentuk rambut, bahkan sampai pada kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Di dalam DNA terdapat unit-unit kecil yang disebut dengan gen. Nah, gen adalah bagian kecil dari DNA yang membawa informasi untuk membentuk suatu sifat atau karakteristik. Nah, misalnya ada sebuah gen yang mengatur tinggi badan seseorang, ada gen yang mengatur warna mata, dan ada gen yang mengatur lain sebagainya. Di mana gen-gen ini teman-teman tersusun rapi dalam bentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan yang namanya kromosom, di mana kromosom adalah sebuah wadah atau wadah besar yang dimana itu berfungsi sebagai tempat menyimpan banyak gen, di mana setiap manusia itu memiliki 46 kromosom atau biasa kita sebut dengan 23 pasang kromosom, di mana setengahnya kita warisi dari ayah dan setengahnya lagi kita warisi dari ibu. Nah, teman-teman, jadi kita bisa ibaratkan bahwasanya sebuah DNA itu adalah bukunya, maka gen itu adalah paragraf yang ada di dalam buku itu, dan kromosom adalah rak buku, tempat di mana DNA itu disimpan. Nah, mungkin selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu tentang genotipe dan fenotipe. Nah, siapa di sini dari teman-teman yang tahu apa itu genotipe dan apa itu fenotipe? Di mana genotipe adalah genotipe dan fenotipe itu merupakan dua istilah yang sangat penting untuk kita ketahui, di mana genotipe adalah kombinasi gen atau susunan genetik yang tidak selalu bisa kita lihat secara langsung. Nah, genotipe ini menentukan potensi seseorang untuk memiliki sifat tertentu. Contohnya itu seseorang mungkin memiliki gen yang tinggi, tapi apakah dia benar-benar tinggi atau tidak? Nah, itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya yaitu fenotipe. Nah, setelah tadi kita membahas tentang genotipe, sekarang kita lanjut ke pembahasan fenotipe, di mana fenotipe di sisi lain adalah sifat yang tampak secara fisik atau bisa diamati secara langsung, seperti warna kulit, bentuk mata, atau golongan darah seseorang. Nah, fenotipe merupakan hasil dari interaksi antara genotipe dengan lingkungan. Nah, contohnya itu seseorang bisa memiliki gen tinggi atau genotipenya tinggi, tetapi kalau sejak kecil dia kurang nutrisi, bisa saja tinggi badannya itu tidak optimal. Nah, ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan, yang dimana pada hasil akhirnya tinggi badannya adalah fenotipe. Selanjutnya yaitu alel atau dominan dan resesif. Selanjutnya yaitu dominan dan resesif, di mana
Dominan dan resesif itu adalah dua hal yang berbeda. Teman-teman mungkin biasa mendengar dengan kata alel, di mana alel adalah bentuk alternatif dari sebuah gen yang dimana setiap individu biasanya dikendalikan oleh sepasang alel yang didapat dari masing-masing orang tua. Nah, alel ini bisa bersifat dua, yaitu bisa bersifat dominan dan bisa bersifat resesif. Ya, alel dominan adalah alel yang menutupi pengaruh alel lain di dalam satu pasangan. Jadi, jika seseorang memiliki satu alel dominan dan satu alel resesif, maka yang muncul adalah sifat dari alel dominan. Selanjutnya yaitu alel resesif, di mana alel resesif seseorang hanya akan muncul kalau seseorang mendapatkan dari kedua orang tuanya. Artinya tidak ada alel dominan yang menghalangi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat seperti kita bisa ibaratkan jika ada sebuah alel A yang dimana alel A adalah alel dominan untuk rambut keriting, dan alel A yang besar tadi dan sekarang alel A yang kecil adalah resesif untuk rambut lurus. Maka seseorang dengan genotipe A besar A kecil tetap akan memiliki rambut keriting. Mengapa demikian? Karena alel A besar lebih kuat atau lebih dominan. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Dimana setelah kita memahami tentang konsep genetiknya, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sifat-sifat ini bisa diwariskan dari orang tua ke anak-anak atau ke generasinya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya setiap manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang, di mana satu pasang berasal dari ayah dan satu pasang lagi berasal dari ibu. Nah, proses pewarisan ini terjadi saat pembuahan, yaitu ketika sel sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Nah, masing-masing sel ini membawa 23 kromosom, dan ketika kedua sel ini bergabung, maka terbentuklah satu individu baru dengan kromosom 46, yaitu gabungan dari kromosom ayah dan ibu atau dari kedua orang tuanya. Nah, setiap kromosom membawa gen yang dapat menentukan berbagai sifat, dan karena setiap sifat dikontrol oleh pasangan alel, maka sifat anak akan sangat tergantung pada kombinasi genetik dari kedua orang tuanya. Di mana bisa kita lihat atau bisa kita ibaratkan di dalam contoh pewarisan sifatnya. Ketika sebuah anak memiliki warna mata yang berbeda. Nah, di mana jika seorang ayah dan seorang ibu sama-sama membawa alel dominan untuk mata coklat, maka besar kemungkinan anak juga akan memiliki mata coklat. Tetapi berbeda halnya jika salah satu dari mereka atau semisal ayah membawa alel resesif untuk mata biru, maka dan keduanya mewariskannya, maka kemungkinan anak bisa lahir dengan warna mata biru. Nah, begitu juga dalam halnya golongan darah, di mana golongan darah ditentukan oleh kombinasi alel, yaitu kombinasi alel A, B, dan O, atau biasa kita sebut di dalam golongan darah A, B, dan O. Nah,
Misalnya, seorang ibu bergolongan darah A dan ayah bergolongan darah B, maka anaknya atau generasinya itu bisa memiliki golongan darah A, B, ataupun AB, dan bahkan bisa sampai bergolongan darah O, tergantung oleh kombinasi dari kedua orang tua tersebut. Jadi teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ternyata pewarisan sifat dari orang tua ke anak terjadi melalui yang namanya DNA, gen, dan kromosom, di mana kombinasi alel dari ayah dan ibu menentukan genotipe dari anak, yang kemudian bersama faktor lingkungan akan membentuk yang namanya fenotipe atau sifat yang tampak. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum Mendel 1. Nah, sebelum kita melangkah kepada hukum Mendel 1, kita alangkah bagusnya untuk berkenalan dengan tokoh yang ada di balik hukum Mendel tersebut, di mana namanya adalah Georg Mendel. Dia adalah seorang birawan dan ilmuwan dari Australia. Nah, pada tahun 1800-an, Mendel melakukan sebuah eksperimen yang sangat sederhana, tetapi sangat berpengaruh, yaitu dengan menyilangkan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum di kebun biara tempat ia tinggal. Nah, ternyata dari persilangan atau eksperimen yang dilakukan oleh Mendel tersebut memunculkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Akan tetapi sebelum kita mengetahui hasilnya, pasti dari teman-teman bertanya-tanya, kenapa kacang ercis? Nah, karena pada tanaman kacang ercis ini mempunyai banyak sifat yang mudah diamati, seperti warna bunga, bentuk biji, dan warna biji, di mana Mendel menyilangkan tanaman-tanaman ini dan mencatat hasilnya secara teliti dari setiap generasi atau dari setiap penerusnya, dari generasi pertama sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, hasil dari eksperimen ini menjadi dasar dari hukum-hukum genetika modern yang biasa kita kenal pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu kita melangkah kepada hukum Mendel 1 atau biasa juga disebut dengan hukum sekresi. Nah, dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Mendel pada saat itu, Mendel menemukan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifatnya. Nah, muncul pertanyaan, apa itu alel? Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Misalnya, gen untuk warna bunga bisa punya alel ungu dan alel putih. Nah, menurut hukum sekresi, saat individu membentuk sebuah gamet atau sel kelamin seperti sperma atau sel telur, pasangan alel itu akan dipisahkan. Jadi teman-teman, hanya ada satu alel saja yang diwariskan kepada keturunan dari setiap pasangan gen. Nah, sebagai contoh itu kita bisa ibaratkan contohnya seperti ketika ada seseorang yang memiliki pasangan alel A besar A kecil, maka saat membentuk gamet hanya alel A besar saja atau hanya alel A kecil saja yang akan masuk ke dalam satu sel kelamin, tidak keduanya sekaligus. Nah, konsep ini terlihat sangat sederhana, akan tetapi menjadi dasar penting dari bagaimana sifat itu diwariskan. Nah, selanjutnya itu kita akan melangkah kepada contoh di mana kita
saya akan memberikan contoh persilangan monohidrid, di mana kita akan memasuki contoh ini agar kita bisa lebih paham. Nah, di mana kita ambil persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang hanya melibatkan satu sifat saja. Nah, sifatnya itu seperti bisa kita ibaratkan dengan atau kita bisa berikan contoh seperti tanaman kacang ercis dengan genotipe A besar, A kecil, di mana A besar dominan dan A kecil itu resesif, yang dimana kedua genotipe ini disilangkan dengan tanaman yang juga memiliki genotipe A besar, A kecil. Nah, saat kita susun kombinasi dari alel kedua induk ini, maka kita akan mendapatkan 4 kemungkinan genotipe pada keturunannya, yang dimana genotipe pertama itu A besar, genotipe yang kedua A besar, A kecil, genotipe yang ketiga A besar, A kecil, dan genotipe yang keempat A kecil, A kecil. Nah, teman-teman, dari keempat genotipe ini, maka kita sudah mengetahui yaitu genotipe yang akan terjadi pada keturunannya, di mana secara statik dari keempat keturunan itu akan memiliki genotipe yang hampir sama, di mana seperti yang sudah saya jelaskan akan bergenotipe A besar, yang kedua akan bergenotipe A besar, A kecil, yang ketiga akan bergenotipe A besar, A kecil, dan yang keempat akan bergenotipe A kecil, A kecil. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui genotipe dari genotipe yang akan terjadi pada keturunannya, selanjutnya kita akan membuatkan yang namanya diagram Punnett dan peluang genotipe atau fenotipenya, yang dimana untuk mempermudah dari teman-teman, di sini saya sudah mempunyai tabel atau diagram Punnett pada contoh soal ini, yang dimana teman-teman bisa lihat di dalam tabel tersebut di sisi kiri terletak alel dari induk pertama, yang dimana A besar dan A kecil. Nah, di sisi atasnya kita letakkan alel dari induk kedua, yang dimana A besar dan A kecil juga. Nah, setelah kita meletakkan alel tersebut, kita tinggal mengisi setiap kotak dengan kombinasi dari alel dan baris dalam kolomnya. Maka hasilnya yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi, hasilnya akan muncul genotipe dengan A besar, A kecil, maka akan muncul genotipe dengan A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata peluang genotipenya itu peluang genotipenya yaitu 25% memiliki bergenotipe A besar, 50% bergenotipe A besar, A kecil, dan 25% terakhir akan bergenotipe A kecil, A kecil. Nah, kenapa yang kedua itu bisa sampai 50%? Karena untuk genotipe A besar, A kecil itu ada 2. Makanya bisa sampai 50% untuk presentasi peluangnya. Lalu bagaimana dengan fenotipenya? Nah, kalau misalkan
Alel A besar atau dominan itu menghasilkan bunga ungu dan alel A kecil itu atau resesif menghasilkan bunga putih, maka untuk fenotipenya itu akan menghasilkan genotipe A besar dan A besar A kecil itu sendiri akan menghasilkan fenotipe bunga berwarna ungu. Dan untuk genotipe A kecil akan menghasilkan bunga berwarna putih. Nah, jadi peluang untuk fenotipenya itu adalah sebesar peluang untuk fenotipenya yaitu sebesar 75% bunga berwarna ungu dan 25% untuk bunga berwarna putih. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui terkait fenotipenya, ternyata hal ini sesuai dengan hukum sekresi yang saya katakan tadi bahwasanya di mana alel akan dipisahkan dan saat pembentukan gamet lalu dipasangkan kembali saat fertilasi. Nah, di mana fertilasi itu walau terlihat sederhana, ternyata hukum Mendel 1 ini menjelaskan bagaimana kita bisa mewarisi warna mata, golongan darah, bahkan penyakit tertentu dari orang tua kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui terkait hukum Mendel 1 ini, kita bisa mungkin menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita melangkah kepada hukum Mendel 2 atau biasa juga disebut dengan hukum asortasi bebas. Nah, sebelum itu apa sih itu hukum asortasi bebas? Nah, hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda akan dipisahkan dan diwariskan secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet. Nah, di dalam itu merupakan pengertian dari hukum asortasi bebas, yang dimana artinya ketika suatu organisme membentuk gamet melalui meiosis, alel untuk satu sifat tidak akan mempengaruhi alel untuk sifat lainnya, dimana kita bisa lihat di dalam hukum Mendel 2 ini ada beberapa syarat-syarat yang berlaku, yaitu yang pertama, yang dimana gen-gen harus terletak pada kromosom yang berbeda atau terletak pada kromosom yang tidak sama, yang terpisah cukup jauh pada kromosom yang sama agar bisa mengalami rekombinasi silang atau biasa juga disebut dengan crossing over. Nah, itu merupakan syarat-syarat berlaku untuk hukum Mendel 2, di mana jika dua gen berdekatan pada kromosom yang sama, maka hukum ini tidak berlaku penuh karena terjadi pautan gen atau linkage, yang dimana bisa kita ketahui bersama bahwasanya gen tersebut yang bisa kita ketahui bersama bahwasanya hukum ini hanya berlaku pada dua gen yang tidak berdekatan dan tidak pada kromosom yang sama. Nah, contohnya itu kita bisa lihat pada contoh persilangan dihibrid
atau persilangan A besar A kecil B besar B kecil dengan persilangan A besar A kecil B besar B kecil. Nah, untuk memahami hukum asortasi bebas ini kita bisa pahami dengan contoh persilangan dua individu heterosiget untuk kedua sifat yang berbeda, di mana gen A mengontrol bentuk biji, yang dimana gen A besar itu atau dominan itu biji bulat, dan untuk A kecil itu atau resesif dia itu biji kusut. Nah, untuk gen B-nya itu mengontrol warna biji, di mana untuk B besar itu dominan warna kuning, dan untuk B kecil itu resesif berwarna hijau. Nah, jika kita menyilangkan contoh tersebut, kita melakukan persilangan, maka pada induk satu itu atau induk atau generasi pertama itu A besar A kecil B besar B kecil. Nah, pada induk kedua atau generasi keduanya itu A besar A kecil B besar B kecil. Nah, maka ketika masing-masing induk atau masing-masing generasi ini bisa menghasilkan 4 kombinasi gamet, yang dimana induk pertama itu akan menghasilkan gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Selanjutnya untuk mengetahuinya itu di sini kita bisa menggunakan diagram Punnett score seperti yang telah teman-teman lihat tadi. Di sini juga di hukum 2 Mendel ada diagram Punnett score-nya, yang dimana teman-teman bisa lihat untuk diagramnya itu berukuran 4x4. Mengapa 4x4? Karena 4 gamet dari tiap induk, dan untuk melihat kemungkinan kombinasi genotipe dari 16 anaknya. Nah, Punnett atau diagram ini yaitu untuk perhitungan rasio keturunannya. Nah, di mana kita bisa mengisi diagram ini dengan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Maka untuk genotipe dari anaknya itu akan muncul 16 genotipe. Di sini teman-teman bisa lihat dan bisa amati sendiri dari genotipe anak-anaknya, yaitu ada A besar B besar B besar, A besar B besar B kecil, A kecil A besar A kecil, B besar B besar, A besar A kecil B besar B kecil. Selanjutnya yaitu kelima A besar B besar B kecil, keenam A besar B kecil B kecil, sampai seterusnya. Nah, teman-teman bisa amati sendiri pada diagramnya. Nah, sekarang kita hitung rasio dari fenotipe dari kombinasi tersebut, di mana genotipenya itu akan menyesuaikan dengan fenotipenya. Nah, di mana A besar B besar itu minimal satu alel dominan dari A besar dan B besar, yaitu semisalnya itu bulat kuning. Nah, di mana itu B kecil itu akan menghasilkan bulat hijau, dan A kecil B besar itu akan menghasilkan kisut kuning, dan
Untuk A besar A kecil, B kecil akan menghasilkan kisut hijau. Nah, rasio dari fenotipenya ini akan menghasilkan bulat kuning A besar, B besar itu sebanyak 9 kali. Untuk bulat hijau itu A besar, B kecil itu sebanyak 3 kali. Dan untuk kisut kuning itu A kecil, B besar itu akan menghasilkan 3 kali. Dan untuk kisut hijau A kecil, B kecil itu akan menghasilkan 1 kali. Maka diperoleh rasio fenotipenya itu yaitu 9:3:1 yang merupakan ini ciri khas dari persilangan dihibrid 2 heterozigot. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa rasio fenotipenya itu bisa 9:3:1. Nah, ternyata ini bisa terjadi karena saat meiosis terjadi, kromosom homolog berpisah dan kombinasi alel dalam gamet terbentuk secara acak. Nah, karena gen A besar dan B besar itu terpisah secara bebas, maka kombinasi alel A besar dan B besar dalam gamet bisa terjadi dalam semua bentuk. Semisal bisa seperti A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Maka keturunannya akan memiliki beragam genotipe dan fenotipe tergantung kombinasi 2 alel dan masing-masing gen. Yang dimana hukum ini menjadi dasar pemahaman bahwa pewarisan sifat tidak selalu terjadi berpasangan atau bergandengan jika gen-gen berada di kromosom yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu penyimpangan dari hukum Mendel, di mana penyimpangan dari hukum Mendel itu ada beberapa, yaitu yang pertama pewarisan intermediate, yang dimana pewarisan intermediate itu terjadi ketika tidak ada alel yang dominan secara utuh atau secara penuh. Artinya, jika dari 2 alel berbeda diwariskan, maka fenotip anak akan menjadi perpaduan dari kedua induknya. Nah, contoh paling sederhananya itu adalah pada bunga mirabilis jelapa atau bunga pukul 4, di mana jika kita menyilangkan bunga merah dengan bunga putih, maka anaknya tidak berwarna merah ataupun tidak berwarna putih, melainkan perpaduan dari keduanya, yaitu berwarna merah muda. Nah, ini menunjukkan bahwa warna merah tidak mendominasi sepenuhnya warna putih, melainkan hasilnya menjadi campuran. Yang selanjutnya yaitu fenomena ini disebut dengan fenomena intermediate atau dominasi tak sempurna, karena sifat keturunan berada di tengah-tengah antara kedua induk. Selanjutnya yaitu kita melangkah pada pembahasan kedua, yaitu sifat penyimpangan yang kedua yaitu kodominansi, di mana kodominansi yaitu jika tadi intermediate menghasilkan campuran, maka kodominansi ini adalah ekspresi bersama dari 2 alel dominan dan dalam satu individu, yaitu contoh paling sederhananya itu pada golongan darah, di mana golongan darah
AB adalah alel A dan alel B sama-sama dominan. Jadi saat seseorang memiliki alel A dari satu orang tua dan alel B dari yang lain, maka keduanya akan terekspresikan. Nah, hasilnya tersebut orang atau anak tersebut akan memiliki golongan darah AB, bukan golongan darah A atau bukan golongan darah B saja. Nah, kodominansi ini penting dalam sistem imun dan transfusi darah karena mempengaruhi antibodi dan antigen seseorang, di mana di dalam tubuh seseorang itu akan ada yang namanya antibodi. Nah, makanya dalam proses golongan darah ini itu sangat penting untuk kesehatan. Ketiga yaitu penyimpangan yang ketiga yaitu pewarisan tautan seks atau sex linked, di mana pewarisan tautan seks terjadi ketika gen terletak pada kromosom kelamin, terutama pada kromosom X, di mana karena laki-laki hanya punya satu kromosom X atau XY, maka jika gen pembawa penyakit ada di kromosom X, penyakit itu akan langsung terekspresikan meskipun hanya ada satu salinan. Nah, contoh penyakit yang bisa kita amati itu penyakit yang diturunkan lewat tautan seks seperti penyakit hemofilia atau gangguan pembekuan darah. Nah, penyakit hemofilia yaitu penyakit yang terjadi karena adanya pembekuan darah. Nah, penyakit yang bisa diturunkan yang kedua yaitu buta warna atau kesulitan membedakan warna merah dan hijau. Nah, buta warna ini banyak yang terjadi pada generasi sekarang, entah itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun itu bawaan atau bawaan dari gen orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu karena wanita memiliki 2 kromosom X, mereka bisa menjadi pembawa atau karier tanpa menunjukkan gejala. Jadi berbeda dengan laki-laki tadi yang hanya memiliki 1 kromosom X, maka perempuan memiliki 2 kromosom X, yang dimana dia bisa saja membawa sebuah penyakit akan tetapi tidak menunjukkan gejalanya. Berbeda dengan laki-laki yang mana hanya punya 1 kromosom X dan langsung menunjukkan gejalanya jika dia membawa gen penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu penyimpanan yang keempat yaitu multiple allele atau yang dimana multiple allele ini biasanya kita mempelajari sifat dengan hanya 2 alel seperti dominan dan resesif, tetapi beberapa sifat dikendalikan oleh lebih dari 2 alel atau disebut dengan multiple allele. Contohnya itu seperti pada sistem golongan darah ABO, di mana ada 3 alel yang terlibat, yaitu alel A besar untuk antigen A, yang pertama itu alel I A besar untuk antigen A, yang kedua alel IB untuk antigen B, dan yang ketiga alel I yaitu tidak menghasilkan antigen.
Nah, di mana gabungan dari ketiga alel ini menghasilkan 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A untuk alel IA atau IAI. Yang kedua golongan B untuk alel IB atau IBI. Yang ketiga golongan darah AB untuk alel IAIB. Dan yang terakhir golongan darah O untuk alel II. Nah, di mana meskipun seseorang hanya punya 2 alel dari 3 yang mungkin terjadi, keragaman genetik menjadi jauh lebih luas untuk kita pahami bersama. Nah, dari 4 contoh penyimpangan dari hukum Mendel itu, di mana bisa kita ketahui bersama dan bisa teman-teman pahami bahwasanya penyimpangan intermediate itu untuk perpaduan sifat, kodominansi untuk kedua sifat muncul bersama. Yang ketiga yaitu penyimpangan tautan seks, yaitu yang diwariskan lewat kromosom kelamin. Dan yang terakhir itu itu yang terakhir. Yang terakhir itu multiple alel, yaitu lebih dari 2 alel yang mempengaruhi sifat. Nah, teman-teman, mungkin itu penjelasan mengenai penyimpangan pada hukum Mendel, di mana pemahaman ini penting karena menjelaskan keragaman sifat manusia dan berbagai penyakit genetik atau bawaan, di mana dengan mempelajari penyimpangan ini kita jadi lebih paham bagaimana sifat itu diturunkan secara kompleks dan bukan hanya berdasarkan pada dominan resesifnya seperti yang pertama kali ditemukan oleh Mendel. Nah, mungkin itu. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan terakhir, yaitu aplikasi dan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata, di mana pewarisan genetik dalam kehidupan nyata itu bisa kita lihat pada analisis silsilah keluarga atau pedigree, di mana yang pertama itu analisis silsilah keluarga adalah diagram atau bagian yang digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik dalam sebuah keluarga dari generasi ke generasi. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu sifat atau penyakit bersifat dominan, resesif, atau terkait kromosom kelamin. Nah, misalnya itu jika kita ada pada sebuah keluarga yang memiliki riwayat penyakit hemofilia, kita bisa melihat melalui pedigree atau silsilah keluarganya apakah anak atau cucunya memiliki risiko yang mewarisi penyakit tersebut. Nah, simbol-simbol dalam analisis silsilah keluarga ini juga khas, di mana untuk lingkaran perempuan itu di mana untuk perempuan itu lingkaran dan untuk laki-laki itu kotak dengan garis penghubung yang menunjukkan hubungan dalam keluarga. Nah, dengan adanya informasi mengenai analisis silsilah keluarga ini,
kita bisa membantu keluarga dalam merencanakan, baik itu dalam merencanakan kehamilan, mendeteksi resiko penyakit genetik, mengambil keputusan medis yang tepat. Bahkan ini sangat berguna untuk masa depan seseorang. Nah, yang kedua yaitu kita bisa lihat pada pewarisan sifat pada manusia, hewan dan tumbuhan, di mana pewarisan sifat tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga sangat penting di dalam dunia pertanian maupun dunia peternakan, di mana di dalam dunia peternakan misalnya sapi yang menghasilkan susu dalam jumlah yang besar biasanya dipilih untuk dikawinkan agar keturunannya memenuhi sifat unggul yang sama. Begitu juga pada ayam petelur, yang dimana dikawinkan dengan ayam yang sama-sama petelur, sehingga telur yang dihasilkan itu bisa unggul. Begitupun pada kambing, pedaging, dan lain sebagainya. Nah, di bidang pertanian, tanaman seperti padi, jagung, atau sayuran itu dapat disilangkan agar tahan terhadap hama, menghasilkan buah lebih banyak atau bisa tumbuh di kondisi tanah yang ekstrim. Nah, di mana semua ini merupakan hasil dari pemahaman tentang genetika dan pewarisan sifat yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas hasil panen yang lebih baik lagi. Nah, slide selanjutnya yaitu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Di mana poin ketiga ini adalah kelainan genetik, di mana kelainan genetik ini bisa muncul akibat mutasi genetik atau diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, beberapa contoh kelainan genetik yang cukup dikenal di masyarakat itu seperti albino, yaitu kelainan albino ini yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pigmen melanin, sehingga kulit, rambut, dan matanya itu tampak pucat. Nah, contoh yang kedua yaitu thalassemia, yaitu gangguan produksi hemoglobin yang menyebabkan penderitanya mengalami anemia kronis atau kekurangan darah yang cukup fatal. Nah, yang ketiga yaitu hemofilia, yaitu kelainan darah di mana darah sulit untuk membeku, sehingga penderitanya bisa mengalami pendarahan serius meskipun hanya luka kecil. Nah, ini juga banyak yang terjadi di masyarakat. Terkadang ada sebuah anak yang walaupun dia hanya jatuh, semisal kita ibaratkan dia jatuh, hanya jatuh, yang jatuhnya itu hanya terpeleset, tetapi dia itu bisa mengalami pendarahan yang hebat. Nah, ini itu terjadi karena dia mengalami penyakit hemofhilia, yaitu penyakit kelainan darah yang sulit untuk membeku. Nah, selanjutnya yaitu dengan kita mengetahui hal-hal yang terjadi di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, maka penting untuk kita memahami tentang kelainan-kelainan ini agar
keluarga kita yang memiliki riwayat genetik bisa melakukan pemeriksaan atau konseling genetika lebih awal. Dengan begitu, kita bisa melakukan pencegahan, persiapan medis atau pengobatan sedini mungkin sebelum semuanya terlambat. Nah, selanjutnya yaitu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi, di mana yang terakhir itu genetika juga digunakan dalam bidang kedokteran dan bioteknologi, di mana salah satu yang paling populer adalah tes DNA. Tes ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tes ayah dan anak, mengungkap identitas dalam sebuah kasus, hingga mengetahui resiko penyakit keturunan seperti penyakit kanker dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga yang namanya terapi gen, yaitu metode untuk mengganti gen yang rusak agar tidak menyebabkan penyakit. Nah, bioteknologi juga memungkinkan kita untuk memodifikasi mikroorganisme agar bisa memproduksi insulin, hormon pertumbuhan, dan vaksin. Dengan kata lain, genetika tidak hanya dipelajari di laboratorium, tetapi juga menjadi bagian yang sangat penting dari solusi medis dan solusi yang ada pada kehidupan sehari-hari, baik itu dari kehidupan sehari-hari maupun pada pakar. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dari materi genetika atau pewarisan sifat. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pewarisan sifat merupakan proses biologis yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di mana gen dan kromosom memainkan peran utama dalam menentukan ciri-ciri fisik dan bahkan potensi kesehatan seseorang. Nah, pemahaman tentang hukum pewarisan sifat ini tidak hanya berguna dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam ilmu kesehatan dan dalam kehidupan nyata, seperti dalam perencanaan keluarga, pengobatan, hingga pengambilan keputusan yang etis untuk masa depan. Jadi, dengan kita memahami tentang pentingnya mempelajari ilmu genetika ini, itu sangat berperan penting di era modern ini, karena kemajuan teknologi genetika harus diimbangi dengan etika dan kesadaran yang penuh, di mana pengetahuan kita tentang genetik harus digunakan secara bijak, adil, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan. Nah, jadi teman-teman, di dalam mempelajari ilmu genetika ini, kita bisa berpikir kritis dan terbuka terhadap perkembangan yang ada, terutamanya pada genetika, di mana ilmu ini sebenarnya terus berkembang dan sebagai generasi penerus penting sebagai untuk kita untuk memahami dan mengeksplorasi genetika dengan semangat ilmiah serta nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kita juga mempelajari bahwa ternyata tidak semua pewarisan itu bersifat sederhana. Ada juga pewarisan sifat yang dominan dan resesif, di mana ada kodominan, intermediat, serta pengaruh lingkungan yang sangat berperan penting terhadap ekspresi genetik. Dengan contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti contohnya pada perbedaan warna mata, golongan darah, dan penyakit keturunan seperti hemofilia,
dengan adanya ini menunjukkan bahwasanya penting sekali untuk kita memahami mekanisme pewarisan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dasar-dasar genetika, maka kita tidak hanya memahami bagaimana sifat itu diturunkan, tetapi juga kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan di bidang baik itu di bidang kesehatan, di bidang pernikahan, bahkan di bidang teknologi seperti rekayasa genetika. Nah, teman-teman, dari kesimpulan ini selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk memiliki pemahaman bahwasanya pembelajaran genetika ini sangat penting untuk etika dan kesadaran kita di dalam kehidupan modern ini, utamanya di mana dengan kita memiliki kesadaran genetika dan kita mempunyai etika yang bagus, maka pengetahuan yang kita punya terkait dari genetika bisa kita lebih kembangkan dan tidak kita lepaskan dari pertimbangan etika. Dengan yang kedua yaitu teknologi seperti genetic editing, di mana dengan kita mengetahui tentang pembelajaran genetika ini, dalam proses teknologi kita bisa, atau pengeditan gen itu kita bisa menawarkan banyak potensi-potensi yang lebih baik lagi, dan itu juga bisa menimbulkan pertanyaan besar, yaitu pertanyaannya, apakah kita boleh mengubah gen bayi yang belum lahir, atau apakah jika informasi genetik digunakan untuk diskriminasi seperti dalam asuransi atau merekrut kerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sebenarnya pertanyaan besar yang cukup kritis. Nah, dengan kita memahami tentang apa itu genetika, maka kita bisa memahami dan kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran genetika. Artinya, kita semua perlu memahami bahwa implikasi dari tes genetik bukan hanya untuk diagnosis medis saja, tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan dari hak individu masing-masing. Nah, genetika itu bukan hanya soal sains, tapi juga soal tanggung jawab moral, sosial, dan bahkan kemanusiaan, di mana di dalam genetika ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir kritis dan berpikir eksploratif terkait dengan masalah yang ada pada genetika, yaitu seperti saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bahwasanya kita semua itu tidak bisa berhenti sampai di sini saja, karena dengan kita mempelajari ilmu genetika semakin dalam, maka pemahaman kita terhadap genetika itu akan semakin luas dan akan berkembang pesat, dan itu akan sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, maka dari itu mari kita terus berpikir kritis. Apakah semua informasi genetik harus diketahui? Siapa yang berhak mengaksesnya? Atau bagaimana kita bisa memastikan bahwa ilmu genetika ini digunakan untuk kebaikan umat manusia atau malah disalahgunakan? Nah, itulah mengapa kita penting untuk memahami terkait dari ilmu genetika tersebut. Dan mari kita bersama-sama untuk eksplorasi lebih dalam tentang pelajaran teknologi seperti terapi gen dan bioinformatika.
di mana kita bisa mendiskusikan bersama teman, keluarga atau siapapun itu terkait isu-isu etika genetika dalam forum diskusi, baik itu diskusi formal maupun non formal. Karena sesungguhnya setiap generasi itu memiliki perannya masing-masing, dan oleh sebab itu marilah kita menjadi generasi yang bukan hanya sekedar melek akan sains, tetapi kita juga bisa beretika dan kita juga bisa memahami tentang apa-apa saja yang terjadi pada zaman kita ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya bicarakan dan apa yang saya katakan pada video kali ini bukan hanya bermanfaat untuk saya, tetapi bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa menambah pengetahuan baru dan bisa menginspirasi untuk kita semua menjadi individu yang lebih cerdas secara genetik dan bijak secara etis. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.